Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur yang panjang dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa manusia dari zaman jahiliyah pada zaman Islamiah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi kini kita ulang-ulang juga kaji kita membaca surah Ali Imran ayat 21. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Ilah. Di dalam surah Al-Imran ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka, bi ayatillah, anu kapian, yaitu kafir dengan ayat-ayat Allah, ingkari ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqq, mereka membunuh para nabi-nabi dengan tidak benar, tanpa alasan yang jelas. Itu kan ayat yang sudah turun sekian abad yang lampau, iko menceritakan kepada kita lain yang kini digambarkan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Berarti ayat Allah yang diturunkan kepada mereka, lalu kemudian ayat itu tidak dijadikan pedoman dah. Justru nyo ingkari, kafirnya dengan ayat itu. Berarti ada kepentingan mereka, ada keinginan mereka berbeda dengan yang disampaikan Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Bahkan wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haq, mereka amuah membunuh para nabi-nabi Allah tanpa ada alasan apapun, bighairi haq, dengan cara yang tidak benar. Jadi potensi perilaku manusia membunuh orang-orang baik, nabi-nabi Allah, nyebunuh dek karena yang disampaikan dek nabi ko tadi adalah ayat-ayat Allah, yang di dalam ayat Allah ko tentu ada kebenaran. Sementara nanyo karajuan tidak sesuai doa dan disampaikan dek nabi ko. Inyo nak dipelok ini tapi justru inyo tidak mau dipelokan. Walaupun nyola tahu isi dari ayat-ayat tersebut, tetapi namanya kepentingannya, keinginannya tidak sesuai jo nanti disampaikan di dalam ayat-ayat, disampaikan dari Nabi ya nanti dibunuh tidak diri nanti dipelok aja dah. Menolak kebenaran. Jadi seharusnya kalau salah, kau baca min teori baca min pak, baca min awak, ado badak tabah sabalah, camin na ditumbuh,
Atau awak nangkap badak awak nang kira peloan. Kalau nanti orang kapia ke apa? Camin itu tumbuh. Dipacahnya camin, dicecainya camin. Itu potretnya. Iko kan cerita lah lama. Tapi mencari contoh kanan sudah, mencari tuah kanan mana. Anan tak jadi dulu, ia berulang. Lah takah tu ye tu nyetu. Nah orang-orang ko nyo akan ingkar, akan kafir, dan mereka ko lah tak tutui hatinya, matonyo, pikirannya, ndak dolai. Istilah basuhan mereka, aku nak katuju dah wak karo. Mambe kau mah, salah sayan. Apa? Buruk muka cermin dijual. Kan itu namanya itu nak diri nanya pelo ando caminan yang jual ya. Dibelah. Ya bisa jadi mau dibalah lah mau dipacak. Kalau kacau kau tak dibelah dah. Dipecah. Tapi kan adalah membalah kacau lo gini modelnya. Kalau itu kan Peribahasa. Itu lo lah ya. Berarti lebih lo maju lo tak lah. Lah berfikir ekonomis dan pragmatis lah lah. Pada pacan jualnya sih. Cari nak buntuang waro. Kini ko dima peluang nak buntuang sekali. Tak dipacah do dijual ke coba. Kau kan dijual murah lah tidak dapat. Pacah ugi. Ya begitulah. Jadi tergambar di dalam ayat 21 surah Ali Imran, mereka yang ingkar, mereka yang kafir. Kalau cari angka perilaku, berarti bukan persoalan ayat-ayat Allahnya, tetapi justru perilaku manusia. Perilaku kok berarti di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Hawa nafsu. Dunia, syaitan. Dalam kaji tasawuf kan sampai ko yang dianggap di dalam diri awak yang taruh mewarnai, mempengaruhi keputusan awak. Cuba awak tanya lo ke diri awak yang mewarnai sikap awak, keputusan awak tu. Adonan soal hawa, ada faktor nafsu, ada faktor dunia, ada faktor syaitan. Okey. Dunia dan syaitan kok eksternal lah. Hawa nafsu yang internal. Jadi ada faktor di dalam diri awak, ada faktor pertimbangan di luar diri awak. Dan di luar diri awak kok berpengaruh ke dalam diri awak, dalam pikiran awak, dan itu akan merubah, membentuk sikap dan keputusan. Jadinya menjadi sebuah sikap dan kemudian menjadi keputusan. Dan keputusan kau berdampak ke orang lain. Itu mah tadi. Nak kau tuju deh dah. Bunuhlah nabi-nabi. Kan menjadi sebuah keputusan dia itu. Sikapnya menolak ayat-ayat Allah. Lalu kemudian sikapnya tu meningkat menjadi sebuah keputusan. Keputusannya bunuh nabi-nabi Allah. Tak manga-manga aja dah. Dibunuh aja. Kira-kira orang nak membunuh nabi-nabi, contoh anggap nabi dalam konteks ini itu adalah orang-orang baik yang menyampaikan kebenaran. Ya bisa dibunuh, bisa dikriminalisasi istilah ini, bisa dipolitisasi, bisa difitnah. Itu potensinya bisa terjadi. Jadi acar wele. Acar wele tentu bahas supaya dan hawa nafsu dan mempengaruhi diri awak. Awak tak aku ade. Kau tuju dah awak ugi awak di rumah. Kalau kau ugi ajar we dirubahlah. Mangkue produk manusia ada undang-undang namanya dibuat dek manusia. Baca orang apa untuk membuat produk undang-undang sesuai jo keinginannya deh. Baka cara lah. Berbagai macam cara dihalalkan, di lobby lah, dinegosiasiannya, sehingga pasal-pasal tu sesuai jo keinginannya. Jadi kini kok
ada produk hukum, aturan yang dibentuk berdasarkan keinginan, berdasarkan kepentingan. Iko menjadi sumber bala, iko menjadi malapetaka. Kalau maco di dalam ayat lain, bahwa Nabi Muhammad itu bisa diterima, kan dikatakan oleh Michael Hart. Beliau mengatakan dari sekian banyak digugat penelitiannya tuh, bahwa kau harus Nabi Muhammad terdepan. Ternyata Nabi Muhammad dalam waktu yang singkat hanya bermula diikuti oleh beberapa orang, barang 5 orang, 5, 6, 7. Tapi kemudian menjadi paling berpengaruh di dunia. Tak ada awak gini kan? Awak tak pernah sobok je Nabi. Bentuk Nabi je nak tu dah bisa menggambarkan, tak boleh lo digambarkan. Tapi awak bisa mengikuti. Awak mau mengikuti. Bahwa kau bisa terkatu karena memang ternyata di dalam diri Nabi itu sendiri, aduh, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pertama akhlak di dalam dirinya, kepribadiannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada ketauladanan di dalam dirinya. Lalu kemudian yang menarik, bahwa kemudian Nabi Muhammad bisa diterima, bisa diikuti oleh semua lapisan, semua golongan, semua kelompok. Tidak pandang status ekonomi, tidak pandang jabatan, kekayaan. Ternyata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu dia berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Kalau keinginan Nabi, tu anak kabuntuang kainyo, anak kabalabo kainyo, lalu nanti namo hawa. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi itu tidak bisikan setan doh, tidak berdasarkan keinginannya doh. Anak diperintahkan Tuhan. Idealnya diri awak nak nampak di dalam kegiatan keseharian waktu adalah nilai Islam. Anak disuruh oleh Allah Ta'ala itu nan tercermin. Norma-norma yang diajarkan dek adat istiadat, anak istilahnya ngan candoe namanya, anak mulia, anak tidak mulia, anak patui, anak tidak patui, anak cando kayak itu istilahnya. Kemudian ada produk hukum manusia, ada hukum positif lah regulasi. Idealnya adanya aturan manusia bertindaknya tuh sesuai jo aturan tadi nee. Kalau dalam bahasa Islamnya ada Islam, ada Muslim. Apa beda Islamnya Muslim? Islam itu agama, ajaran yang ada aturan-aturan, norma-norma, nilai-nilai, kewajiban. Kalau bahasa fikih ada 6 hal dari 3 aspek. Halal, haram, sah, batal, fardu, sunat. Kan itu ini tuh. Nang kadenuan. Sepanjang lai di karajuan anan disuruhan di dalam Islam, itu lainnya Muslim. Jadi siapa yang dikatakan Muslim? Orang yang mengamalkan ajaran Islam. Oh, dengan patuh tuh, dengan patuh kan petang ayat awal kan aslamtum kan? Adakah Islam kamu? Fa'in aslamu faqad tadau. Jika kamu secara Muslim kamu, Islam kamu, patuh kamu secara total, maka kamu mendapat petunjuk. Nah, tetapi yang terjadi adalah Muslim ternyata tidak tercerminkan nilai Islam. Jangan kamu nyawa kawaknya gua, awaknya lah. Kecil Islam tu disiplin. Kecil Islam tu barasia. An-nazafatu minal iman, kebersihan dari iman pada tempelnya di dinding. Tetapi
Tidak berhasil. Sekedar tempel ini. Ternyata orang-orang barat, orang Jepang, orang Cina, tidak tentu dia tentang anazafatuna liman tu kira. Prakteknya barasia. Maka Muhammad Abdul mengejian mana lebih muslim, negara Islam dibandingkan negara non-Islam. Itu pertanyaannya tuh menggugatnya. Bukan ajaran agama yang kesalahan, yang sampai keliru loh. Bukan ajaran agama, tapi adalah umat muslimnya penganut awak. Beda tuh Islam sebagai ajaran, sebagai norma, nilai, dengan muslim sebagai pengikut atau penganut. Konyo. Jadi mongkonyo orang-orang yang kafir, mereka tuh mengerti dengan ayat-ayat Allah. Tahu nyo, tapi nyo ingkar. Nyo tutui dirinya dengan ayat Allah. Nyo lampau kitab kok. Karena tidak sesuai. Nyo selera aja napa suai. Napa suai nyo ingin bebas-bebas, ingin lape. Sementara agama membatasi. Agama melarang. Itu balik. Aku mau ambil awak aku mah. Kalau mau ambil, buang aja. Tidak sekedar itu ada wayak tulunan nabi gairi hak. Nyobungwa, balak aku macam manggat. Wah aku mah, mambik aku mah. Awak lo ke dia tature, awak lo ke dia gagaknya. Nyobungwa. Hanya berdasarkan ketidaksesuaian nafsu mereka. Itulah. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Tidak sekedar nabi je dia bunuh dah. Siapa yang bunuh lain? Membunuh orang-orang yang menyuruh dengan kebenaran atau dengan adil dari manusia. Nabi-nabi Allah dibunuh. Pengikut-pengikut nabi yang menyuruh kebenaran, majak orang benar. Ke surau lah, mengaji lah ke surau lah surang je. Orang lah dua je. Nak masuk surga lah surang je. Aduh. Tapi istilahnya dibandingkan yang dulu-dulu kok mencari perbandingan, giroh beragama kini lebih tinggi, lebih semangat. Contoh kasusnya lah. Dulu waktu mau kuliah kan jonda. Surau-surau maghrib tu tidak ada rami benar. Kini tapi labuh tu kalau sesurau maghrib musaji panuh tu parkir padik. Orang lebih botol lo kesana dia pada panuh dia tu ya. Ada orang nak barang lah musaji kita lah. Oh tu. Dan artinya adalah memang kini semangat beragamanya lebih kuat. Tapi memang memahami tentang soal nilai substansi. Jadi tidak hanya aspek simbolik, tapi substansi. Nah, jadi mereka orang-orang kafir itu juru orang elok dia bunuh. Orang menjuru ayo tekan diri lah. Nak susu gua lah membalak rumah je. Awak lah ni ada tatur itu. Kau pergi lah seorang je. Tu hak saya je. Mau kau lalap saya, mau kau tidur saya je. Nah, itu ikutkan sejarah disebutkan di dalam tafsir wahumul yahudu, mereka itu adalah orang Yahudi. Jadi ambo membaca ada di berita ada sana presenter Daniel non muslim ya. Ani mananta nyoba tanya ke Ustaz Abdul Somad. Nyoba tanya pandangan umat muslim terhadap Isa Al-Masih. Menurut pandang Ustaz Abdul Somad terkait dengan Isa Al-Masih. Dijawab oleh Ustaz Abdul Somad, Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Kami umat muslim ini wajib mengimani semuanya, termasuk Nabi Isa. Beriman kami, mencintai kami. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mengejek Nabi Isa aku adalah anak hasil zina.
kecilnya udah bisa. Nah orang Yahudi gua. Kalau orang Kristen itu kan Nasrani dah. Kecilnya nyelecehkan dah bisa. Maryam itu adalah pezina aja. Di dalam Al-Quran ada surat Maryam. Dalam surat Maryam itu cerita tentang Zakaria dan Maryam. Banyak itu cerita di dalam surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ada sudah. Ada tak bahas sebelumnya? Al-Imran kan ya, surat Al-Imran. Nah, ada cerita nanti tentang Nabi Siti Maryam. Nah, dalam surat Maryam ada loh. Jadi kan artinya adalah Islam itu sendiri, semua rasul yang membawa kitab itu semuanya wajib diimani. Maka di akhir surah Al-Baqarah disebutkan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak ada membedakan salah satu di antara rasul-rasul Allah. Maka rasul 25 yang diwajib imani. Nabi-nabi Allah banyak. Sedangkan sama Nabi Musa itu dia dalam tafsir disebutkan ada nama nabi yang nama Samuel. Kan Samuel. Nah, Samuel itu sendiri akan meminta lah Bani Israel kok tuh lagi sedang kekosongan rajo tuh. Kosong rajo. Minta ya Nabi, tolong doa ke Tuhan, minta ke Tuhan, kiriman ke kami seorang rajo. Ya mah. Itu sudah Allah Ta'ala diangkat menjadi raja itu adalah Talut. Talut kok orang biasa hanya pengen minta itu kayaknya minta raja ditunjuk tu dari nyo. Kok kan manusia aja gua. Manusia kok pertama ternyata Talut kok bukan dari kelompok mereka. Lah tolak lah. Kadang-kadang dalam kelompok mereka tu benar kok. Kan dulu bilik-bilik kene kok dulu kelompok-kelompok dulu geng-geng. Kalau indahnya kelompok tolak ini komplit ya manusia kalau soal mau bagi-bagi dah katu dah ada nyo ya nanya. Nah nyo tu ana mengecek. Akhirnya tu mah ya tolak ya. Oh kalau yo kirim rajo kami patuah, kami bisa parang, bisa terpimpin kami. Itu kan sebelum dapet. Ya tu nak. Sebelum dapet kan baca bentuknya kompak, no solid. Ala dapet, ada kan baca kan lewat tangkan ala ibu lah hado mongko kepo, keco orang Minang, orang Wako lah hado mongko kepo, lama dapet mongko kehilangan. Kalau nak ada dah bahagia, aman-aman aja. Semua je yang tidak kata. Dia dapat ada ayam dia kira kau alah batang kau dikaca ndak makan ada dicontoh dah kawan yang salah makan tu ada dicontoh ndak katuju deh anak nukul makan ada kawan inyo je nih itulah manusia aku nan inyo ko wayak tuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas baham kau tak katu karena memang benci itu tadi. Nah, itu Yahudi. Mereka adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Diriwayatkan di dalam tafsir annahum qatalu salasatan wa arba'ina nabiyan. Mereka itu sampai membunuh 43 nabi. 43 nabi. Tak seorang doh, banyak nabi-nabi kumpulnya nabi-nabi di babat tot bahasa gini. Nah, dibunuh. Fanahahum mi'atun wasab'una. Pada saat mereka akan membunuh 43 orang nabi itu, ada pengikut-pengikut nabi itu jumlahnya 170 orang dari pengikut mereka itu melarang. Orang yang melarang kau dibunuh ya. Tambah 43. 200 tiga oleh. 203 balik. Ya. Nyo 170 tambah 103 oleh. Nah, dibunuh itu.
Jadi ndak nabi je dah pengikut Nabi, bakalo lah contoh pengikut Nabi ko jamaah lah namanya, murid lah namanya. Nabi ye ka dibunuh durang wang. Tu dilawan ditagahnya berbunuh Nabi kami ko je. Apa ngecek je lah je. Bapak lah dibunuh lah tadi. Lah satu lah sekali. Nah, itulah sejarahnya. Ternyata memang manusia ketika diwarnai oleh ambisi, kepentingan, kemudian nafsu, mereka akan menghalalkan segala cara. Dan bunuh itu tidak ada pikir-pikir oleh pengikut-pengikut ni nak jalan ni, namanya pengikut dan juga mencari orang guru ke dibunuh, nabi ke dibunuh, dikira beragati. Itu dibela tak namanya dah. Tapi bagi mereka adalah tertutup matoi hatinya, tak mau pengikut, mau apa, siapa mambe dibabat ke sana. Itu sejarah yang menceritakan tentang perilaku manusia terkait dengan penerimaan terhadap ayat-ayat Allah yang berbeda dengan keinginan dan kepentingan mereka. Jadi apa yang membuat manusia kau menjadi ingkar? Yo kemauan diri tadi, nafsu, hawa nafsu. Tambah kau yang eksternal dunia dan syaitan kau ini demi jabatan, dengan kekuasaan, dah boleh yo halalkan segala cara. Lalu kemudian lain syaitan, bisa-bisa syaitan. Muah kalah tu. Muah tu dah ada terus lain. Ada sarang dia awak kau je kau je. Pupuh ya terus je awak lepas pisau, awak lepas senjata je. Awak kau le tagah-tagah ni sianya je. Dibunuh lah. Jadi Yahudi apa kamu? Yahudi. Yahudi itu mah agama atau kelompok orang atau apa? Ini kan Yahudi itu kan identik dengan orang-orang yang biasa kok sama Adam Israel, orang Israel gitu. Karena punya bahasa Yahudi gitu. Yahudi kan sejenis bangsa pengikut dari kelompok Bani Israel. Jadi nama orangnya kan Bani Israel, anak-anak yang berjalan malam tuh Israel nama itu. Sebenarnya kan keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Yahuda. Yahuda itu dijadikan agama. Apa dah? Yahuda itu yang dijadikan agama. Ayo Yahuda kan ada anak Yusuf dan anak ada Yahuda dan segala macam kan itu kronologisan itu Baam. Pengikut dia nama Yahudi. Konsep Yahudi itu ya agama kah gitu kan, kelompok kah? Kalau kita yang itu tahu tuh kelompok kan. Dan pemahamannya juga agamanya ini tak tahu tentang ini loh, kan perusahaan Yahudi yang kena Kelompok Israel. perusahaan Yahudi tung. Kalau disebut walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kelompok Yahudi dan kemudian Nasrani, mereka tidak akan pernah ridha sampai umat muslim atau mereka tu kamu mengikuti milah mereka. Cara. Jadi makanya orang Yahudi tersebut dalam sejarahnya itu memang sadis. Jadi mereka berani membunuh Nabi. Jadi dalam sejarahnya itu dulu, ketika disebutkan itu Rasul menyampaikan Nabi menyampaikan kebenaran sebanyak 43. Disebutnya di situ min yaumihim itu pada hari itu. Dalam satu hari yang jumlah 170 orang pengikutnya yang melarang mereka yang akan membunuh nabi-nabi mereka, jom mereka pengikut ikut dibunuh saja. Banyak nabi itu dulu ya. Nabi kau banyak. Waktu hari itu je. Yo. Tak banyak. Dalam satu masa bisa turun banyak nabi itu ya.
Nabi itu kan istilahnya beda. Rasul itu adalah orang yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah. Kalau Nabi itu istilahnya baswawa ulama-ulama nuhe kalau nak kini dia tu. Nah, itulah. Jadi dia adalah menyampaikan kebenaran, tapi tidak diwajibkan untuk mengajak yang lain. Karena beliau bukan rasul. Dan sebanyak barang namanya hampir puluhan 3 orang. Jumlahnya banyak aja orang itu mah ya. Banyak aja jumlah penduduk. Awak membayangkan ketika di Makkah tuh mancan lihat tanah takah tu ya, di mana manusia dulu kita. Cari tandusnya buki. Di mana ada orang itu bawa ke kumpul gitu. Jadi itu perilaku mereka. Fabashirhum bi'adzabin alim. Aku ada kata-kata dalam Al-Quran Fabashirhum ku adalah beri kabar gembira mereka. Dalam tafsirnya adalah beritahu mereka dengan azab yang pedih. Kok baranglah terjadi. Dulu memang ada orang-orang kafir, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Bahkan mereka berani membunuh Nabi, kemudian membunuh orang-orang baik. Mereka tu dapet dia adalah azab yang pedih. Arti ba'amang kau basabut basyarah namanya kau. Ba'amang kau beri kabar gembira dengan azab pedih. Itu namanya adalah wadzikrul basyarah tahakkum, yaitunya penghinaan. Tahakkum bukan hak tapi tahakkum bihim, penghinaan bagi mereka. Jahatnya mereka, zalimnya mereka disebutkan di situ itu adalah sebagai gambaran penghinaan. Maka beri kabar gembira mereka. Istilahnya baswawa kan bahasa terbalik namanya itu. Bahasa terbalik. Kalau bahasa orang Minang kan banyak yang terbalik deh. Makanalah tu kira apa tu? Berang tu berarti melarang tu jangan makan. Aku kabar gembira, beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Balas azab pedih beri kabar gembira itu adalah penghinaan untuk mereka. Jadi iko adalah gambaran soalnya gantung ayatnya ulaikal ladzi habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum minasirin. Mereka itu orang-orang yang hapus atau batal semua amal mereka. Apa amal mereka dari kebaikan, sedekah, silaturahim fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat. Nah, orang tadi itu artinya kan cerminan cerita itu kan bisa berlaku lo sampai kini itu. Nah, terjadi lo, maka orang yang sama ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Mereka seperti itu, semua amal mereka itu hapus, lenyap. Baik itu amal kebaikannya fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat. Fala yang tidak ada biha, tidak ada dicatat tu, tidak terhitung do li admi syartiha, karena tiada terpenuhi syaratnya. Wa malahum min nasirin, tidak ada lagi dapat dia penolong nanti tu do. Dek karena membunuh nabi-nabi Allah, membunuh orang-orang yang baik. Dan kalaulah membunuh orang elok, membunuh orang baik, dah do dapat pertolongan dia nanti tu do. Ino di dunia, ino di akhirat. Jadi hukum Allah itu ada yang balasannya, ada yang langsung diterima di dunia, ada yang di akhirat. Jadi mengko hati-hati awak kalau awak zalim awak orang lain, awak niaya orang lain, indak merasa bangga lah bebas ya awak, indak kini bisu. Indah di dunia di akhirat. Tapi yang pasti ada yang Allah perlihatkan di dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.